Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait manga Tenkaichi Nihon Saikyo Mugeisha Ketesen chapter ke-35, yang mana pada chapter kali ini kita akan diperlihatkan nih masa lalu dari Yasuke pada saat pertemuan dengan Oda Nobukatsu. Jadi akan seperti apakah kisahnya di video kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dan diperlihatkan masa lalu milik Yasuke, yang mana pada saat itu kita bisa melihat di daerah pemukiman warga berkulit hitam, yang mana mereka sendiri dijadikan budak bahkan ditawan oleh tentara berkulit putih. Di sini pria tersebut bernama Yatawei, yang nantinya dia adalah Yasuke. Kemudian di sini orang-orang berkulit putih mengatakan, "Aku akan membawa anak ini bersamaku, tapi bagaimana dengan yang lainnya? Orang-orang miskin ini tidak bisa dijual dengan harga tinggi. Bunuh mereka." Mendengar hal tersebut, Yasuke pun marah dan mengatakan, "Saat harapan telah hilang berubah menjadi keputusasaan, seseorang tidak bisa melawan takdir mereka." Dan itulah yang dirasakan oleh Yasuke. Di sini dia berkata lagi, "Aku tahu saat itu juga kalau aku tidak memiliki harapan lagi." Namun seketika kita diperlihatkan panel, yaitu di masa sekarang di mana Yasuke versus Togo Shigekata. Di sini Yasuke akan menahan serangan dari Togo Shigekata dengan berteriak, "Huah!" Kemudian orang-orang mengatakan, Togo adalah pedang itu sendiri. Itu juga merupakan pedang yang terkenal yang telah melampaui dunia manusia. Oleh karena itulah dia akan mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Dan kita bisa lihat bahwa Togo Shigekata mulai melepaskan kekuatannya kepada Yasuke. Yasuke pun mengatakan dalam hatinya, "Tebasan ini tidak mungkin bisa kuterima. Kalau begitu, baiklah, dengan kekuatan rotasi ini, aku akan mulai menghindarinya." Yang mana kita bisa melihat bahwa tameng milik Yasuke mulai berputar untuk menghindari serangan milik Togo Shigekata, agar serangannya tidak terlalu besar untuk dihadapinya. Bahkan di sini Yasuke berhasil menangkisnya dan mengatakan, "Aku akan menangkis kekuatan itu." Yos, benar saja, aku berhasil menangkis serangannya. Namun tiba-tiba saja ternyata Togo Shigekata tidak hanya diam saja, melainkan Togo Shigekata dengan serangan tersebut membuat seluruh arena yang awalnya tebasan dari atas malah menjadi tebasan dari bawah yang akan menghampiri Yasuke, sehingga Yasuke pun terkaget dan mengatakan, "Apa-apaan ini? Serangan dari bawah?" Kemudian tiba-tiba saja seekor makhluk muncul, yaitu makhluk bayangan sebuah naga yang langsung menyerang Yasuke. Bahkan di sini dia berkata, "Apa yang muncul? Apa-apaan itu?" Dan kita bisa lihat bahwa Yasuke pun terkena serangan tersebut dari Togo Shigekata yang membuat Yasuke makin kewalahan. Namun di sini kita bisa melihat Yasuke tangannya mulai bercucuran darah karena terkena serangan langsung tersebut dan mengatakan, Lalu orang-orang pun berkata, "Bocah kuat itu akhirnya benar-benar menjadi pesaing terkuat." Dan kita bisa melihat bahwa Yasuke tetap bisa menahan serangan tersebut walaupun Yasuke beberapa kali terluka akibatnya. Bahkan di sini wasit mengatakan, "Perisai terkuat berhasil ditembus." Togo Shigekata pun mengatakan, "Oi, apa kau masih bertahan hidup, perisai Oda?" Kemudian di bangku penonton, Yagyu Munenori berkata, "Seperti yang diharapkan perisai terkuat ya. Apa dia menghindari luka fatal akibat serangan langsung itu ya?" Lalu Oda Nobutada berkata, "Oh, benarkah? Bagiku itu hanya nampak satu hal." Namun Yagyu Munenori menjelaskan, "Ya, memang benar kalau itu hanya ada satu hal. Tapi karena tebasan Togo yang sangat kuat, dia menciptakan ruang hampa dan tanah serta pasir yang jatuh akan tenggelam ke dalamnya. Bisa dikatakan itu adalah pedang keduanya." Nobutada pun mengatakan, "Pedang kedua ya, itu mungkin sesuatu yang berbeda yang diciptakan oleh kemampuannya yang luar biasa, bukan oleh orang itu sendiri, melainkan pendekar pedang Togo Shigekata. Bagaimanapun juga dia adalah seorang pria yang berdiri di luar pemahaman manusia normal." Kemudian Clan Shimazu mengatakan, bahkan jika dia berhasil menghindarinya, kalau dia menebasnya secara langsung itu akan cukup efektif. Sekarang hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar tumbang. Lihatlah, ini Nobunaga. Klan Shimazu ini akan memakan klan Oda.
Di bangku penonton juga kita bisa melihat bahwa Oda Nobukatsu sangat terkaget akibat serangan yang dihasilkan oleh Togo Shikigata. Bahkan di sini dia mengatakan, monster apa itu? Aku tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang bisa melampaui perisai Yasuke. Kalau tetap seperti ini, Yasuke bisa saja mati dan kalah dalam pertarungan. Namun pada saat mendengar hal tersebut, Yasuke pun langsung mengatakan, jangan khawatir tuan. Mendengar hal tersebut, Nobukatsu berkata, Yasuke, apa-apaan ini? Togo Shikigata pun mengatakan, oh, kau masih bisa berdiri rupanya, perisai Oda. Yasuke menjawab, masih berdiri? Tentu saja kan. Apa kau pikir kau telah menghancurkan perisai milikku, Togo? Aku tidak akan pernah hancur sedikit pun. Karena untuk mewujudkan dunia yang diharapkan oleh tuanku, Nobukatsu, aku akan melindunginya sekuat tenaga. Dan inilah, lihat Togo, aku akan mengalahkanmu dan kau pun akan kalah. Dan pada saat itu juga Yagyu Munenori melihat Yasuke dengan aura yang sangat mengerikan dan semangat yang pantang menyerah. Bahkan dia mengatakan, apa ini? Sepertinya ada sesuatu. Itu adalah harapan terakhir kami. Yang akan kalah adalah kau. Setelah itu kita pun diperlihatkan masa lalu antara Oda Nobukatsu dan juga Yasuke. Di sini terjadi pada tahun 1576 di Istana Kekaisaran Mise, Provinsi Ise. Yang mana di sini ada seorang wanita yang akan dinikahkan dengan Nobukatsu. Di sini dia mengatakan, menikahlah denganku. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak mau menikah dengan orang yang membunuh ayahku, ucap orang tersebut. Lalu Nobukatsu mengatakan, lalu wanita itu berkata, aku tidak bisa menjadi istri dari putra daimyo. Oda Nobukatsu itulah pertama kalinya dalam hidupnya dia tahu apa itu keputusasaan. Yang mana di sini Nobukatsu tidak bisa menikah dengan seorang wanita tersebut dan malah wanita tersebut bunuh diri. Kemudian setelah itu beberapa tahun setelah berlalu sejak saat itu tahun 1581 di tepatnya di Ajushi. Di sini dikatakan Nobukatsu sedang mengobrol dengan seseorang yaitu Oda Nobunaga. Bahkan mengatakan, Nobukatsu, sepertinya ayah akhirnya memaafkanmu atas kegagalanmu di serangan kemarin. Ya, kalau bisa aku ingin tetap rendah hati, ucap Nobukatsu. Namun di sini Nobutada berkata, sepertinya kau belum memiliki cukup keberanian sejak kejadian dengan klan Kitabatake ya. Ikut denganku, akan kutunjukkan sesuatu yang menarik kepadamu. Kakak, apa hal yang menarik itu? Nanti kau juga tahu. Hora, dia orangnya. Yang mana kita bisa melihat bahwa di sana ada Yasuke yang sedang bertarung dengan beberapa samurai. Bahkan di sini dijelaskan, namanya Yasuke atas perintah ayah. Aku mengunjunginya. Apakah dia bisa digunakan dalam pertarungan sebenarnya melawan musuh? Ya, sepertinya mereka awalnya adalah budak yang dibawa oleh Veteran Dono. Tidak kusangka ada monster di dalamnya. Kau harus melihatnya lebih dekat. Oi kalian para samurai liar, coba kalian tebas kepala orang ini. Nobutada akan memberikan 1000 ryo kepada orang yang bisa melakukannya. Mendengar hal tersebut, orang-orang pun langsung bangga dan bahkan langsung tertarik dengan hal tersebut dan akan membunuh Yasuke dan mengatakan, wah 1000 ryo, dia tuan muda Oda ya. Yos ini lebih mudah daripada mengalahkan monster ini. Akan kubunuh kau. Kemudian dari situ Nobukatsu mengatakan, hei, apa-apaan ini kakak? Lalu Nobutada berkata, lihat dia sudah ada di sini. Serahkan padaku. Di mana di sini Nobukatsu melihat punggung dari Yasuke yang sangat besar dan melindunginya. Bahkan di sini dia mengatakan, punggung besar itu terlihat sangat kokoh dan entah bagaimana aku merasa agak misterius. Lalu di sini kita bisa melihat Yasuke yang menggunakan kekuatan perisainya untuk menghalangi para samurai tersebut. Dan benar saja, orang-orang tersebut pun langsung kalah dalam satu kali serangan oleh Yasuke. Bahkan di sini Yasuke pun langsung mengulurkan tangannya kepada Oda Nobukatsu dan mengatakan, apa kau terluka? Bisa berdiri sendiri kan? Kemudian di sini Nobukatsu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya bisa menatap kepada Yasuke. Dan ini akan menjadi pertemuan yang akan mengubah nasib keduanya. Dan panel pun selesai. Pertemuan antara Nobukatsu dengan Yasuke. Nah, itulah di minasan terkait pembahasan manga Tenkaichi Nihon Saikyo Bugeisha Ketesen chapter ke-35. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasannya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.